Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Dan seperti biasa juga, hari ini aku bakal share lagi untuk aktivitas aku di hari Selasa siang sekitaran jam 1. Sebelum ke videonya, aku mau ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua yang menjalankannya. Berhubung ini tuh hari pertama puasa, jadi aku antusias banget nih bun buat bikin takjil sama menu untuk berbuka puasanya. Dan yang pertama tadi aku lagi belah kelapa ya bun, terus ini kelapanya mau aku parut dan aku mau peras santannya. Jadi untuk siang ini aku mau bikin takjil dulu ya. Nanti kalau udah selesai aku bikin takjilnya, baru aku lanjut ke menu untuk berbuka puasa. Kira-kira teman-teman semua ada yang tahu nggak aku mau bikin apa? Dan seperti di judul, aku tuh mau bikin pisang ijo ya bun. Tapi ini aku bikin pisang ijo yang pakai kulit dadar. Sebenarnya ini tuh first time aku bikin pisang ijo, karena selama ini aku nggak pernah bikin ya bun. Jadi tonton videonya dari awal sampai akhir biar kalian lihat untuk hasil pisang ijo aku itu berhasil atau enggak. Nah kebetulan ini aku ada pisang. Ini pisangnya aku beli 2 hari sebelum puasa ya bun. Itu aku beli di harga 10.000. Tapi kalau untuk sekarang harga pisang itu udah di sekitaran 20.000 ya per sisirnya. Dan untuk bahan-bahan yang lainnya itu udah aku beli ya bun sebelum puasa, biar nanti pas aku mau bikin aku nggak harus keluar rumah lagi ya bun, apalagi di sini kan aku puasa gitu. Lalu di sini aku mau siapin dulu ya bun panci untuk mengukus pisangnya. Oh ya, di sini aku juga ada bikin video untuk aku upload di Instagram. Kali aja teman-teman semua yang ingin lebih detail untuk cara pembuatan pisang hijaunya, kalian bisa langsung lihat aja di Instagram aku. Kalau untuk di TikTok kayaknya aku udah jarang gitu ya bun buat nguploadnya, soalnya view di TikTok itu lumayan agak turun drastis. Oke lanjut lagi, di sini aku mau bikin kulit dadarnya. Aku tuh cuman pakai tepung terigu dan di sini aku nggak pakai takaran, jadi aku mengira-ngira aja berapa sendok untuk tepung terigunya. Dan biar ada sedikit rasa gurihnya aku tambahin garam. Lalu di sini aku tambahin air sedikit demi sedikit, karena untuk adonannya ini nggak boleh terlalu encer dan nggak boleh juga terlalu kental ya, pokoknya yang sedang-sedang aja gitu bun. Karena aku mau bikin pisang hijau, jadi untuk warna kulitnya ini aku kasih warna hijau ya bun. Aku pakai pewarna makanan. Untuk kekentalannya di sini udah pas ya bun, jadi aku mau ngeliat pisang yang udah aku kukus tadi, ternyata ini udah matang. Jadi langsung aja untuk aku angkat pisangnya. Ya kalau bikin takjil di rumah itu kayak apa ya, kayak ribet sendiri gitu ya bun, tapi untuk hasilnya itu memuaskan karena untuk porsinya itu lebih banyak ketimbang dibeli. Karena kalau sekarang pisang ijo di pasaran itu 3-5 ribu ya bun. Jadi orang di rumah aku tuh kan ada 3 dewasa gitu, kayaknya nggak cukup kalau cuman beli 5.000 ataupun 10.000. Jadi mending dibikin sendiri walaupun ribet. Nah untuk pisangnya di sini nggak aku tunggu dingin dulu ya bun, jadi masih panas-panas. Ini udah aku kupasin dari kulitnya, karena kalau aku harus nunggu dingin itu pasti memakan waktu lumayan agak lama. Karena keburu waktu juga ya bun, karena aku nggak buat takjil aja, aku harus masak untuk menu berbuka. Nah untuk pisangnya di sini aku potong 2 ya bun, karena pisangnya juga ukurannya nggak terlalu besar. Dan pas pisangnya ini aku bagi 2, ternyata hasilnya itu jadi banyak ya bun. Jadi ini lumayan bisa jadi 2 hari gitu ya. Jadi untuk hari hari Rabu aku kayaknya nggak buat takjil lagi. Kalau untuk aku pribadi sih nggak terlalu mentingin untuk cemilan-cemilan gitu ya bun pas untuk berbuka. Setidaknya ada yang manis aja gitu, karena kalau berbuka puasa itu aku lebih nyari nasi ya bun. Oke lanjut lagi. Nah ini untuk teflonnya, ini teflon legendaris banget nih, udah nggak pernah aku ganti-ganti. Karena pas aku mau pengen beli teflon, aku tuh selalu kelupaan ya bun. Padahal harga teflon itu juga nggak seberapa, terus ada juga yang jual di dekat rumah aku. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya bun, aku tuh orangnya kelupaan gitu.
Nah seperti ini ya bun untuk cara buat kulit dadarnya. Aku tuangin minyak sedikit terus aku oles, lalu aku tuangkan adonannya. Ini adonannya aku tuang juga nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Nah seperti ini ya bun, kalau untuk adonan dadarnya itu pas untuk kekentalannya, jadinya seperti ini, nggak lengket, jadi nggak terlalu susah gitu ya buat ngambilnya. Ini kalau pakai teflon yang agak bagusan dikit, yang anti lengket itu pasti nggak terlalu langsung bisa diambil gitu. Nah kalau untuk kulit dadarnya ini itu udah matang, jadi langsung aja ya dimasukin pisangnya terus digulung. Jadi masih panas-panas, ini udah digulung aja karena kalau dingin itu pasti nggak nempel gitu ya bun. Ini tuh tangan aku tuh kepanasan tapi nggak apa-apa, soalnya ini kalau nunggu dingin pasti nggak bakal nempel. Terus lanjut aja aku bikin kulit yang keduanya dan aku lakukan seperti yang pertama. Oh ya bun, ini kan hari pertama anak aku itu puasa, jadi ada kejadian lucu ya. Sambil kalian nonton video aku sambil ceritain juga. Nah sekitaran jam 5 atau jam setengah 6 itu anak aku kan masih puasa ya bun. Mungkin anak aku tuh udah nggak tahan lagi gitu ya, udah haus banget gitu. Padahal ini tuh tinggal setengah jam lagi udah buka puasa. Ternyata anak aku tuh udah pergi minum bun tanpa sepengetahuan aku. Dan pas tahu dia udah minum itu aku sumpah kaget banget ya bun. Padahal tinggal setengah jam lagi gitu nunggunya udah berbuka puasa. Tapi ya namanya ini kan baru pertama gitu, mungkin dia nggak tahu, dan mungkin juga anak aku tuh udah haus banget. Tapi nggak apa-apa ya bun, ini kan masih hari pertama dan baru belajar juga. Jadi insya Allah besok puasa lagi ya, semoga aja tembus sampai waktunya berbuka puasa. Dan jujur aku tuh juga nggak terlalu memaksakan ya anak aku tuh mau puasa sampai sore, tapi kalau emang bisa ya sampai sore. Kayak kemarin contohnya dia udah pergi minum, itu kayak ada rasa lucu aja dan gimana ya bun, padahal kan sisa setengah jam lagi gitu. Tapi ya namanya anak-anak baru mau umur 5 tahun gitu ya bun, jadi dimaklumi gitu. Dan oke, lanjut lagi, ini aku mau bikin fla untuk pisang ijonya. Aku pakai santan ya bun, ini aku pakai santannya lumayan agak banyak. Lalu di sini aku mau masukin tepung terigu kurang lebih 6 sendok ke dalam santan yang aku sisain tadi. Ini aku campurin, aku aduk-aduk sampai benar-benar tercampur biar nggak ada tepung yang bergelindir. Nah kalau udah tercampur seperti ini, lalu aku masukin aja ke dalam santan yang tadi. Nah untuk tambahannya aku tuh masukin garam juga ya bun biar ada rasa gurihnya. Lalu aku tambahin gula juga. Nah untuk gulanya sendiri di sini aku nggak terlalu banyak, biar rasanya itu kayak nggak manis gitu ya bun, kayak masih ada rasa tawar-tawar terus ada manis-manisnya. Karena emang aku tuh nggak bisa bikin sesuatu yang manis banget. Nah seperti ini ya bun untuk kuah flanya, ini udah cantik, udah kentalnya pas. Jadi kayak bangga aja gitu ya aku bisa bikinnya, soalnya itu pertama kalinya aku bikin pisang ijonya. Dan ini untuk pisang ijonya itu jadi banyak ya, lumayan ya bun untuk 2 hari gitu. Terus lanjut di sini aku juga ada bikin kue lapis ya bun. Sebenarnya untuk kue lapis ini hari ini kayak nggak jadi gitu ya aku buat, tapi pas aku lihat jam kayaknya masih ada waktu, aku bikin aja. Soalnya ini tuh kesukaan suami aku, dan aku juga nggak terlalu banyak ya bun untuk bikin kue lapisnya, soalnya aku cuman pakai sisa terigu dari bikin pisang ijo tadi. Dan sambil aku nunggu kue lapisnya, tadi aku udah potong-potongin juga untuk sayur kangkungnya, udah aku siapin semua juga untuk bumbu serta bahan yang bakal aku masak untuk menu berbuka puasa. Dan di sini aku sambil nunggu, sambil beberes dapur juga ya, biar nggak terlalu berantakan. Untuk piring-piring kotor juga udah aku taruh di tempat cuci piring. Dan saking semangatnya aku bikin kue lapis bun, aku tuh lupa buat nambahin gula. Jadi untuk adonan aku yang pertama kali yang aku kukus itu aku nggak pakein gula ya bun. Jadi rasanya itu benar-benar tawar. Dan yang keduanya itu baru aku tambahin gula karena aku tuh baru ingat pas lagi metik-metikin kangkung, aku pikir kayak ada yang kurang gitu apa ya. Setelah aku ingat ternyata kue lapis aku itu nggak aku pakein gula. Sementara untuk adonan yang pertama itu udah matang gitu ya bun, udah hampir matang gitu. Jadi untuk adonan yang kedua baru aku tambahin sama gula. Dan ini untuk yang pertama udah matang ya bun, aku tuh bikin tumis kangkung campur toge. Dan untuk kuahnya itu aku banyakin karena suami aku tuh serta anak aku tuh pasti suka banget gitu ya sama kangkung, apalagi kalau kuahnya itu banyak.
Dan ini aku juga mau goreng ikan. Untuk ikannya itu tadi udah aku marinasi juga ya, pakai ketumbar, pakai kunyit bubuk, sama aku pakein garam serta ajinomoto, dan aku perasin jeruk nipis. Dan nggak lengkap banget ya kalau nggak ada sambelnya. Jadi di sini aku mau bikin sambal mentah aja, cuman pakai cabai rawit, terus aku tambahinkan garam, ajinomoto sama gula. Terus nanti kalau udah selesai aku ulek, baru aku tambahin sama irisan tomat. Nah, untuk menu berbuka puasa aku kali ini tuh benar-benar simpel karena aku nggak bisa masak yang terlalu banyak bumbu ya bun, soalnya waktu aku tuh udah habis pas aku bikin takjil tadi. Dan untuk menu yang aku masak kali ini tuh simple, sederhana, tapi emang bikin habis nasi ya bun, karena sesuka itu aku sama ikan goreng terus dicocol sama sambal. Apalagi untuk sayurannya itu ada tumis kangkung campur toge gitu ya bun, pokoknya ini tuh paket lengkap banget. Dan untuk sambalnya ini tuh bakal aku perasin jeruk nipis juga lagi ya bun, dan aku tambahin sama minyak bekas goreng ikan. Nah, untuk ikannya juga di sini tuh udah matang, jadi langsung aja untuk aku angkat. Dan gak terasa ya bun, aku tuh udah selesai masaknya. Mulai dari aku buat takjil, terus aku masak untuk menu berbuka puasa, dan aku masih punya waktu untuk istirahat itu 1 jam ya bun, soalnya ini kan baru jam 5. Ya kalau begitu sampai sini aja dulu video aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf banget ya kalau aku tuh berkunjungnya sedikit agak lama, tapi tetap aku berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.